Oke, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yunus dari Prodi Teknik Listrik Industri, mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan nih tentang medan elektrik dan hukum Coulomb. Nah, yang dimana hukum Coulomb tersebut ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb yang merupakan ilmuwan Prancis yang dimana beliau menemukan lah hukum Coulomb ini. Nah, saya lupa perkenalan NIM. Perkenalkan, nama saya Yunus dengan NIM 400406256300053. Oke, ini merupakan tugas video dengan mata kuliah medan elektromagnetik yang diampu oleh Bapak Saiful Manan, STMT. Oke, lanjut. Langsung saja kita ke materinya ya teman-teman semua. Oke, untuk materi yang pertama itu kita membahas tentang muatan listrik. Yang dimana dalam muatan listrik tersebut kita pasti tentunya harus kita mengetahui dulu terlebih dahulu struktur atom. Itu adalah hal yang paling dasar dalam membahas muatan. Dan yang kedua, sebenarnya bukan hanya struktur atom dan hukum kekalahan energi, tapi kita harus mengetahui bahwasannya muatan listrik itu memiliki jenis-jenis penghantar dan cara menginduksikan magnet, teman-teman. Muatan listrik itu juga berhubungan dengan medan magnet. Yang kedua, kita membahas tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, hukum Coulomb ini sangat penting, sangat utama atau wajib kita ketahui bahwasanya hukum Coulomb ini harus kita pelajari karena ini berhubungan dengan listrik, dua muatan listrik. Dalam hukum Coulomb kita membahas pengertiannya, terus hukum Coulomb berdasarkan unit vektornya dan rumus. Nah, yang ketiga merupakan medan listrik. Nah, dalam medan listrik ini kita membahas tentang pengertian rumus dan dipol listrik. Dan yang keempat atau yang terakhir itu adalah superposisi. Superposisi kita akan membahas tentang pengertian dan prinsip utamanya, teman-teman. Oke, dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya kita sangat membutuhkan listrik, yang dimana listrik tersebut merupakan sumber utama dari kehidupan. Listrik tidak dapat dimusnahkan, listrik tidak akan pernah padam, maksudnya tidak akan pernah hilang dalam bumi, kecuali contohnya, kenapa saya katakan bahwasannya listrik tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini? Karena listrik tersebut akan terus berkembang gitu, teman-teman. Dalam sektor industri, dalam sektor apapun lah, kita pasti membutuhkan hal listrik tersebut. Nah, tapi yang akan hilang dalam beberapa ratus tahun ke depan yaitu adalah energi fosil, teman-teman. Nah, dengan terkurasnya energi fosil, dengan adanya pengerusan energi fosil, itu akan hilang, teman-teman, energi fosil tersebut dari muka bumi. Hal tersebut dapat digantikan dengan adanya energi terbarukan, yang dimana energi terbarukan tersebut merupakan konversi dari energi listrik, teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu muatan listrik. Nah, dalam muatan listrik kita harus mengetahui yang namanya struktur atom. Pasti teman-teman sudah tahu kan apa sih atom gitu kan, apa sih struktur atom, apa sih subatom gitu. Ini saya hanya menjelaskan sedikit banyaknya lah tentang struktur atom ini. Nah, atom adalah hal dasar dari semua materi. Nah, ingat bahwasannya kalau atom tersebut memiliki 3 subatom. Yang pertama proton, elektron, dan neutron. Nah, dalam proton kita tahu bahwasannya kalau atom memiliki muatan positif yang disebut dengan proton nih, teman-teman. Nih, bisa teman-teman lihat. Yang kedua adalah elektron. Elektron merupakan partikel dengan muatan negatif. Muatan negatif ini mengelilingi
inti atom, atau biasa kita sebut dengan nukleus nih teman-teman. Nukleus atau inti atom. Nah, yang ketiga adalah neutron. Partikel neutron netral, tidak bermuatan, terletak di inti atom bersama proton. Nah, neutron ini gimana ya maksudnya? Neutron ini memiliki jumlah proton yang sama dengan jumlah elektron, itu disebut dengan neutron. Jika jumlah elektron sama dengan jumlah proton, maka atom tersebut seimbang atau tidak saling mengikat atau tidak saling melepas gitu. Bahwa itu adalah atom netral. Nah, dalam struktur atom ini, dalam muatan listrik ini pasti terjadi yang namanya ionisasi. Nah, ionisasi atom tersebut adalah hal yang terjadinya ketika atom mengalami kehilangan dan mendapatkan elektron dari luar, dari atom luar gitu. Contohnya ikatan, itu ikatan ion, ikatan kovalen gitu. Itu merupakan proses ionisasi. Terus sehingga memiliki muatan listrik katanya. Kemudian ada dua nih jenis ion. Ada ion positif dan ion negatif. Teman-teman pasti tahu tentang ion positif yang kation. Itu terjadi ketika atom kehilangan elektronnya. Berarti elektron melepas dirinya dari atom tersebut. Dia pergi, ibaratnya dia pergi lah gitu. Dia pergi ke atom lain gitu. Kemudian ada ion negatif. Ion negatif ini biasa disebut dengan anion. Terjadi ketika atom mendapatkan elektron. Nah, ingat ya teman-teman, kalau hanya elektron yang bergerak, sedangkan proton terikat kuat di dalam inti atom. Proton ini tidak akan pernah kemana-mana ibaratnya. Tidak akan pernah berlari, tidak akan pernah mengikat siapapun, tidak akan pernah melepas apapun. Proton hanya mengikat dengan neutron, hanya di inti atom. Yang mengalami pelepasan dan pengikatan itu hanya elektron sendiri, teman-teman. Kemudian kita lanjut nih tentang hukum kekalahan energi. Ini merupakan tugas. Ini pelajaran energi ini kelas 8 saya pelajari terakhir ya teman-teman. Hukum kekalahan energi ini berbunyi hukum tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi bisa diubah atau dipindahkan teman-teman. Contohnya saja dari energi listrik. Kita tahu bahwa nih kipas angin merupakan dari energi listrik ke energi gerak gitu. Benar nggak teman-teman? Kalau setrika nih dari energi listrik berubah menjadi energi panas gitu. Itulah yang disebut dengan hukum kekalahan energi teman-teman, contohnya. Salah satu contohnya. Nah, muatan total sebelum interaksi sama dengan muatan total setelah interaksi. Nah, ketika kedua benda ini berinteraksi nih contohnya, ini kan disebut tadi muatan total sebelum interaksi sama dengan muatan total setelah interaksi. Nah, ketika dua benda ini saling berinteraksi, contohnya dengan digosok nih. Jika satu benda bermuatan positif, maka benda lain yang berinteraksi dengannya pasti menjadi bermuatan negatif. Ingat ya teman-teman, positif tidak akan pernah berikatan dengan positif. Itu akan terjadi penolakan gitu. Hal yang paling normal adalah jika satu benda menjadi bermuatan positif, maka benda yang lain berinteraksi dengannya pasti menjadi bermuatan negatif karena saling mengikat gitu. Nah, ini dalam muatan listrik ada muatan dasar atau elektron nih kita biasa sebut. Muatan terkecil yang dimiliki satu elektron atau satu proton. Hanya berbeda tanda. Nah, nilai muatan dasar ini berkisaran 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kalau dijadikan desimal ini merupakan banyak ya teman-teman ya. Jadi 0,0000 bla 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 sampai 1,602. Nah, terus ada yang kedua adalah muatan total. Muatan total adalah suatu benda adalah kelipatan bilangan bulat dari muatan dasar E, di mana N adalah jumlah kelebihan atau kekurangan elektron. Nah, Q ini sama dengan plus minus jumlahnya dikali dengan 1,602 tadi, teman-teman. Oke, lanjut ya, teman-teman. Nah, ini adalah jenis-jenis penghantar dari muatan listrik. Teman-teman pasti tahu adanya konduktor, isolator, gitu. Kalau konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan listrik. Nah, kita tahu ini adalah Cu. Teman-teman pasti tahu Cu, tembaga, aluminium, besi gitu.
Apalagi ya? Ya, yang pokoknya dapat mengantarkan energi listrik, dapat mengantarkan energi gitu ibaratnya. Kalau contohnya kalau tembaga kalau dipanasin, tembaganya menjadi panas atau tidak? Panas kan? Sama halnya seperti dengan listrik gitu. Jikalau kalau sebuah tembaga itu dialiri sebuah energi listrik, maka tembaga tersebut memiliki muatan gitu, teman-teman. Nah, kemudian adalah isolator. Isolator ini benda yang tidak dapat menghantarkan listrik atau energi gitu. Nah, kita tahu bahwasanya kalau isolator itu contohnya adalah kayu, kertas gitu, plastik, gitu, akrilik dan lain-lain. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman, induksi magnet. Kenapa sih tiba induksi magnet? Karena ini sangat berhubungan dengan muatan listrik, medan magnet, induksi magnet itu sangat berkesinambungan lah dengan energi listrik, teman-teman. Nah, ini sedikit penggalan yang saya masukkan dalam materi presentasi saya tentang induksi magnet. Nah, induksi magnet atau sering juga disebut medan magnetik adalah kuat medan magnet yang muncul di sekitar konduktor atau penghantar. Konduktor ya teman-teman, hanya konduktor. Kalau teman-teman ganti batang besi ini menjadi plastik, ya nggak akan menjadi itulah, tidak akan terjadi induksi magnet gitu. Akibat adanya arus listrik yang mengalir melaluinya. Secara sederhana, induksi magnet adalah bukti bahwa listrik atau arus dapat menghasilkan magnet. Penemuan ini pertama kali diselidiki oleh Hans Christian Ørsted. Nah, dalam induksi ada 3 sih sebenarnya caranya teman-teman. Tapi kenapa karena induksi magnet? Karena ini berhubungan dengan muatan listrik. Yang pertama ada menggosoknya, induksi magnet, dan elektromagnetik. Kalau elektromagnetik itu menggunakan baterai sih, lebih spesifiknya menggunakan baterai teman-teman, tidak menggunakan muatan listrik. Maksudnya baterai itu kan tidak memiliki daya volt yang tinggi, betul nggak teman-teman? Jadi kenapa induksi magnet? Karena ini lebih mengutamakan daya tegangannya yang kita pakai dalam induksian magnet ini. Kemudian lanjut kita tentang masuk ke materi 2, yaitu Coulomb's Law atau hukum Coulomb. Nah, dalam pelajaran SMP terakhir kali membahas tentang hukum Coulomb di fisikanya, teman, di IPA-nya teman-teman pada kelas 8 sayanya. Nah, hukum Coulomb ini menjelaskan tentang gaya interaksi yang timbul antara dua benda bermuatan listrik yang terpisah pada jarak tertentu. Nah, gaya listrik ini disebut dengan gaya Coulomb. Nah, lihat pada gambar teman-teman. Ini apa perbedaan dari kedua gambar ini? Ya, tentunya teman-teman sudah paham nggak sih? Itu adanya perbedaan muatan, jenis muatan. Kalau suatu benda terjadi tolak-menolak, maka jenis muatan itu sama. Ibarat contoh, kalau kehidupan itu kan berpasangan atau berbeda satu sama lain. Dari gendernya pasti berbeda. Nggak mungkin laki-laki sama laki, perempuan dengan perempuan. Ini pasti terjadi tolak-menolak. Itulah hukum Coulomb juga berlaku dengan hal tersebut, teman-teman. Jika jenis muatannya sama, positif dan positif, Q1 dan Q2 terjadi tolak-menolak, terjadi penolakan. Nah, kemudian kalau energi Q1 ini positif dan Q2 ini negatif, terjadi saling interesting, saling menarik gitu, satu sama lain. Dengan dibatasi dengan jarak nih, teman-teman. Ada R, radius. Nah, besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan. Dan berbanding terbalik nih dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Nah, kemudian dari bunyi hukum Coulomb tersebutlah rilis nih teman-teman. Bahwasannya kalau F sama dengan konstantanya, tadi kita tahu bahwa hasil kali kedua muatan berbanding lurus dengan gaya. Nah, Q1 dengan Q2. Ini berbanding lurus dengan gayanya dan berbanding terbalik dengan R2. Kalau berbanding terbalik pasti ditandai dengan adanya per nih, teman-teman. Per R kuadrat gitu. R2, maaf, saya salah.
bicara tadi ya. Ini R kuadrat gitu. Nah, dari rumus kita tahu bahwa F itu gaya kolomnya dengan satuannya Newton, satuan SI-nya Newton, dan Q1 dan Q2 besar muatan listrik pertama dan kedua dengan satuan SI-nya kolom. R yang ketiga adalah R, jarak kedua muatan, meter. Kalau teman-teman dalam soal menemukan R-nya itu dalam sentimeter, lebih baik diubah ke dalam bentuk meter karena itu hasilnya pasti dalam berbentuk Newton nanti, teman-teman. Kalau dalam sentimeter berarti Newton per sentimeter nanti, bukan satuan SI. Nah, konstanta kolom. Konstanta kolom itu adalah konstanta. Konstanta itu nilainya sudah tetap gitu, teman-teman, sudah pasti gitu. Dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Terus kita lanjut nih, ada materi tambahan nih tentang konstantanya, teman-teman. Nah, gaya kolom tersebut termasuk dalam satuan besaran vektor. Kenapa saya bilang dengan satuan besaran vektor? Nah, teman-teman tahu nggak sih besaran vektor itu apa? Ada besaran vektor, ada besaran skalar, teman-teman. Nah, skala vektor itu besaran yang memiliki arah gitu, teman. Kalau besaran skalar itu tidak memiliki arah. Contohnya, kalau besaran vektor ini, salah satu contohnya ada hukum kolom. Terus yang kedua itu ada percepatan nih, teman-teman. Kalau percepatan, misalnya kalau kanan saya anggap positif, kalau kiri anggap negatif. Kalau mengalami percepatan itu positif, mengalami perlambatan itu negatif, teman-teman. Itulah contohnya kalau besaran vektor. Kalau besaran skalar ini contohnya itu kayak satuan meter gitu. Kayak meter, bedanya jarak dengan perpindahan. Kalau perpindahan itu besaran vektor dan skalar adalah jarak. Kalau perpindahan itu berdasarkan arah, ya, teman. Misalnya kalau saya berjalan ke depan 5 meter, kemudian mundur lagi sejauh 5 meter. Jadi perpindahan saya itu tidak ada kan, teman-teman? Tidak ada perpindahan. Kalau jarak yang saya tempuh nih, maju 5 meter, mundur 5 meter. Berarti otomatis itu kan jarak yang saya tempuh adalah 10 meter, teman-teman. Itulah salah satu contoh bedanya besaran vektor dan besaran skalar. Nah, lanjut. Karena besaran hukum gaya kolom ini adalah besaran vektor, maka dari itu untuk menyatakan gaya F dalam bentuk vektor harus ada vektor satuan serta permitivitas. Permitivitas ini digunakan dalam muatan listrik. Kalau medan listrik itu kita memakai permeabilitas, teman-teman. Atau biasa disebut dengan mu0. Kalau permitivitas kita menggunakan mu0 juga. Bukan mu, epsilon 0, teman-teman. Nah, konstanta kolom ataukah yang umum digunakan adalah 9 kali 10 pangkat 9 kuadrat. 9 kuadrat, 10 pangkat 9, teman-teman. Sebenarnya merupakan representasi dan permitivitas ruang hampa mu epsilon 0. Nah, K itu setara dengan 1/4 pi epsilon 0. Nah, epsilon 0 ini merupakan permitivitas ruang hampa atau ruang hampa udara. 8,85 kali 10 pangkat min 12 kulom kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, jika muatan berada dalam medium selain ruang hampa, digunakan permitivitas medium yang nilainya epsilon sama dengan epsilon R dikali epsilon 0, di mana epsilon R adalah permitivitas relatif medium. Biasanya kalau dalam soal sudah diketahui nih nilai-nilai masing-masing epsilon ruang atau medium. Oke, teman-teman, kita lanjut dengan hukum kolom dengan vektor, teman-teman. Dengan hukum kolom dengan vektor, teman-teman. Sama sih seperti rumus yang tadi, teman-teman. Karena rumus yang tadi, tapi ada sedikit nih perubahan atau sedikit nih tambahan dengan vektor, dengan menggunakan unit vektor. Tapi teman-teman sudah tahu kan dengan unit vektor. Misalnya kita bahas singkat saja ya, teman-teman. Misalnya kalau ini contohnya saja, ini dari titik 0 ke Q2 ini X-nya. Ini kan anggap ini titik koordinat. Ini 0-nya itu berarti 0,1 misalnya. Kalau ini Q2 1,1 misalnya. 1,1 atau 1,0 gitu. Berarti unit vektornya itu
I kita tambah dengan I, J kita tambah dengan J. Jadi kita dapatkan berarti 1,1 titik gitu. Contoh gimana ya jelasinnya? Berarti kan 1,1. Nah, 1,1 anggap X itu kalau dalam vektor I kita variabelnya I, sedangkan kalau Y itu variabelnya J. Berarti kalau vektornya itu sama dengan I ditambah J gitu teman-teman, dengan secara singkatnya. Itu adalah merupakan unit vektor dari perpindahan. Nah, ini merupakan gaya kolom dengan menggunakan unit vektor yang dimana K tadi kita ganti menjadi 1/4 pi epsilon. Nah, epsilon, kita memakai epsilon. Secara umum, biasanya kita menggunakan epsilon 0 sih teman-teman. Karena menggunakan ruang hampa udara biasanya. Tapi ini kita menggunakan epsilon saja. Epsilon dimana kita tahu tadi epsilon adalah epsilon R dikali dengan epsilon 0. Digunakan permisivitas medium. Medium itu mencakup lebih banyak gitu teman-teman. Q1 dikali Q2 per R2 kuadrat. R12 kuadrat dikali dengan unit vektornya. Unit vektornya 1, 2. Kemudian kita sama-sama tahu bahwasanya F tadi merupakan gaya kolom, Q1 dan Q2 besar muatan pertama dan kedua, R merupakan jarak kedua muatan, epsilon permisivitas medium atau yang gunakan atau biasa digunakan itu epsilon 0 seperti yang saya katakan tadi untuk ruang hampa atau udara. Kemudian unit vektornya, vektor satuan yang arahnya dari muatan Q dan Q2. Dari gambar kita tahu bahwasannya ini kan terjadi penolakan. Ini diketahui tadi Q1 dikali Q2 besar dari 0. Nah, kenapa? Kenapa besar dari 0? Ini anggap ini adalah muatannya plus 1 plus 2, ini anggap muatannya plus 3. Q2 plus 3 gitu. Jikalau kalau dikali sesama ini positif sesama positif, maka hasilnya pasti kan lebih dari 0. Nah, dari itu ini bisa dibilang dengan Q1 kali Q2 besar dari 0 untuk muatan yang saling tolak menolak. Kemudian Q1 dan Q2 kecil dari 0 itu terjadi karena kedua muatan berbeda. Ini positif, ini negatif, pasti hasilnya menjadi negatif. Yang dibatasi dengan R-nya R21. Teman-teman, ini vektor R itu sama dengan arah 12 ini. Arah 12 kita tahu R2 dikali R1 dulu. R2 dikali R1 ini anggap titik tengah. Kita mencari dari sini medannya, muatan listriknya di daerah medannya lah gitu. R1 dari titik 0 ke R1 berapa, dari titik 0 ke R2 berapa, antar menjadi resultan gitu teman-teman. Ini resultan. Mana kita sama-sama tahu bahwasanya kalau resultan itu resultan R sama dengan akar R kuadrat ditambah dengan R kuadrat juga. R12 kuadrat ditambah dengan R21 kuadrat. Gitu teman-teman. Nah, yang ketiga adalah electric field. Nah, electric field adalah medan listrik, teman-teman. Medan listrik adalah daerah atau ruang di sekitar suatu muatan listrik disebut dengan muatan sumber atau Q, di mana muatan listrik lain disebut dengan muatan uji atau Q0 akan mengalami gaya kolom, gaya listrik. Medan listrik adalah besaran vektor, artinya memiliki besar kuat medan listrik dan arah. Prinsipnya, kuat medan listrik E pada suatu titik didefinisikan sebagai besar gaya kolom F yang dialami oleh setiap muatan uji positif Q0 yang diletakkan di titik tersebut. Berdasarkan gaya dan muatan uji, E sama dengan F per Q0. Berarti gaya persatuan muatan. Ibaratnya dengan secara sederhananya teman-teman, secara bahasanya, medan listrik adalah sebuah gaya kolom persatuan muatan ujinya. Nah, yang kedua berdasarkan sumber dan jarak. E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Nah, kemudian ada namanya dengan dipole listrik.
dalam medan listrik itu ada yang namanya dengan dipol listrik. Dipol listrik apa sih dipol listrik? Dipol listrik adalah sepasang muatan titik yang memiliki besar yang sama tetapi tanda yang berlawanan, satu muatan positif plus Q dan satu muatan negatif plus minus Q yang terpisah pada jarak yang relatif kecil atau D. Relatif kecil teman-teman, bukan relatif besar. Kalau menggunakan relatif kecil itu paling dengan jarak 0,0001 cm gitu. Momen dipol listrik itu ada yang namanya momen dipol listrik, yaitu P sama dengan muatan dikali diameternya, terpisahnya gitu. Arah vektor momen dipol P selalu dari muatan negatif menuju muatan positif. Gaya totalnya pada dipol listrik adalah 0 dikarenakan muatan yang dimilikinya. Kedua gaya tersebut menciptakan torsi atau momen putar yang cenderung memutar dipol untuk menyelaraskan momen dipolnya atau P agar sejajar dengan arah medan listrik. Nah, rumus torsi dari yang berhubungan dengan momen dipol yaitu P dikali dengan E, yang dimana kita sama-sama tahu bahwa misalnya tadi E adalah medan listrik, yang dimana kalau menggunakan muatan uji berarti E sama dengan F per Q0. Kemudian kalau menggunakan muatan sumber berarti K dikali Q per R kuadrat. Berarti ini ada 3 bentuk rumusnya sebenarnya kalau ini ya teman-teman, yang saya katakan tadi, tapi saya lupa menuliskannya. Nah, torsi yang kedua yang keempat adalah sama dengan P dikali E sin 0 gitu. Menggunakan sudut theta dalam bentuk arah ini teman-teman kalau sin theta. Nah, yang terakhir adalah superposisi. Nah, dalam superposisi ini hukum Coulomb digunakan untuk menggunakan gaya listrik total yang dialami oleh sebuah muatan ketika muatan tersebut berinteraksi dengan dua muatan atau lebih lainnya. Gaya total F yang dialami oleh Q1 adalah penjumlahan vektor dari semua gaya individu yang bekerja padanya. Ini balik lagi ke rumus hukum Coulomb berdasarkan menggunakan unit vektor, teman-teman. Menggunakan R topi Mn. Berarti ini Mn ini dianggap bisa dari 14, 23 gitu, 13 gitu. Kemudian F totalnya itu sama dengan F12 ini F12 ditambah dengan F13 ditambah dengan F14. Nah, ini resultannya. Berarti ini totalnya gitu. Sigma F-nya F12 ditambah dengan F13 tambah dengan 1 F4. Oke, teman-teman. Sekian materi yang saya sampaikan pada siang hari ini, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan nih, teman-teman. Apabila tidak ada paham, silahkan chat saya aja gitu kalau tidak ada yang paham. Tadi kita mengenal muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, dan superposisi, teman-teman. Next kita akan membahas apa lagi ya, teman-teman. Silahkan untuk, gak mungkin komen dong, silahkan untuk tanya-tanya aja lah gitu ibaratnya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya pada siang hari ini. Pada siang hari ini menjelang deadline nih, teman-teman. Terima kasih saya ucapkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, dapat ciuman nih,